Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahesa Ismail. Saya dari kelas 06 Sake 014. Saya di sini akan membuat video tutorial aplikasi Zahir untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer akuntansi dengan dosen pengampu Bu Fitria Eka Ningsih. Baik, berikut tutorialnya. Pada perusahaan PT Alzena Muslimah, yang pertama kita lakukan itu mengisi data nama dan alamat. Untuk customer pertama diisi dengan ID C001 dengan nama PT Ryan Muslim. PT Ryan Muslim, lalu kita isi alamatnya yaitu Jalan Kemang Selatan nomor 5 Jakarta Selatan. Oke, kita klik baru lagi. Untuk customer kedua kita isi dengan C002 dengan nama PT Salsabila Muslim. Kita isi alamatnya yaitu Jalan Kemang Selatan nomor 10 Jakarta Selatan. Lalu untuk selanjutnya kita isi vendor pertama dengan ID V001 dengan nama perusahaan PT Mutiara Muslim, beralamat di Jalan Danau Sunteraya nomor 1. Vendor selanjutnya kita isi dengan V002 dengan nama Salma Muslim, PT Salma Muslim. Kita isi alamatnya di Jalan Raya Bekasi nomor 1. Oke, selanjutnya kita rekam. Jadi kita mempunyai 2 customer dan 2 vendor. Langkah berikutnya selanjutnya kita isi data lainnya, lalu kelompok produk. Untuk produk 1 kita ganti menjadi gamis, lalu rekam ya, dan produk 2 kita ganti menjadi jilbab, rekam, lalu kita update. Tuh. Dan langkah selanjutnya kita mengisi data produk. Untuk produk pertama kita isi dengan J001, kelompok barang kita ganti jilbab dan deskripsinya jilbab putih. Satuan dasarnya pistis ya. Lalu kita ke baru, kode barang kita isi J002 dengan deskripsi barang jilbab biru dan kelompok barangnya masih jilbab. Lalu baru, kode barangnya kita isi G001, deskripsinya dengan gamis putih XL, kelompok barangnya kita ganti menjadi gamis. Kita pencet baru lagi. Untuk selanjutnya G002 dan deskripsi gamis putih L, kelompok barangnya gamis. Yang terakhir kita isi dengan G003, deskripsinya gamis putih M, kelompok barang gamis. Lalu kita rekam. Langkah selanjutnya kita isi harta tetap. Harta tetap kita isi dengan motor Honda Tiger. Kelompok barangnya kita isi kendaraan roda 2. Tanggal pembeliannya 1 Januari 2020. Untuk harga beli 20 juta, nilai residu 0, umur ekonomis 4 tahun. Lalu kita rekam. Oke, iya. Lalu untuk selanjutnya kita ubah ke data rekening.
switch mode. Untuk bank kita ubah jadi bank BCA, rekam, lalu piutang usaha menjadi piutang dagang, kita rekam lagi, cari lagi untuk persediaan 1 kita ubah menjadi persediaan gamis, dan persediaan 2 kita ubah menjadi persediaan jilbab. Cari ke bawah. Untuk mesin dan peralatan kita ubah menjadi peralatan saja. Lalu akumulasi penyusutannya kita ubah menjadi akumulasi penyusutan peralatan. Kita tutup. Langkah selanjutnya ke setting, ke saldo awal, kita isi kas kecilnya 5 juta, bank BCA-nya kita isi 100 juta, lalu piutang dagangnya 5 juta, persediaan gamis 3 juta, dan persediaan jilbab 200.000. Lalu untuk kendaraan kita isi 20 juta, akumulasi penyusutan bangunannya kita isi dengan min 416.666,67. Lalu utang usahanya kita isi 10 juta. Lalu modal di setornya kita isi 50 juta. Dan laba ditahan kita isi 73.333,333. Maaf, sepertinya kita isi dengan 72.783.333,33. Lalu akan balance dan kita rekam. Selanjutnya saldo awal piutang usaha, baru nama pelanggannya Ryan Muslim. Untuk tanggalnya 30 Desember 2020. Nomor invoice-nya YNV01 dengan nilai piutang sebesar 1 juta rupiah. Terminnya kita isi 10, 30, dan 2. Baru lagi Ryan Muslim untuk tanggal 31 Desember, nomor invoice 02, nilai piutang 2 juta rupiah. Kita rekam. Untuk terminnya kita isi. Dan selanjutnya nama pelanggannya Salsabila Muslim. Invoice 03, nilai piutang 2 juta. Lalu kita isi saldo awal hutang usaha. Kita isi baru nama pemasoknya Mutiara Muslim dengan tanggal 20 Desember 2020, nomor invoice-nya invoice 01, nilai hutangnya 5 juta. Termin pembayarannya 10.32. Lalu baru nama pemasoknya Salma Muslim, nomor invoice 02, nilai hutang 5 juta. Rekam. Ini kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 31 Desember 2020. Lalu mengisi saldo awal persediaan dan kode barang jilbab putih, stok awalnya 10, harga pokok satuannya 10.000. Kita rekam. Lalu kita isi lagi J02, stok awal 10, harga pokok satuan 10.000. Lalu G001, stok awalnya 10, harga pokok satuan 100.000. Kita ulangi lagi G02, 10, 100.000. Begitu pula yang G03,
nilainya sama 10, 100.000, totalnya 3.200.000, ditutup ya. Dan lalu kita masuk ke transaksi pertama, yaitu sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka, kita ke kas dan bank, kas keluar, dengan penerimanya Mega Home. Kita bikin baru others, perusahaan PT Mega Home. Alamatnya Jalan Kemang Raya nomor 23, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kita rekam. Iya. Itu dari Mega Home. Tanggalnya ada di 1 Januari 2021. Kodenya kita cari sewa dibayar di muka. Oke. Nilainya 24 juta rupiah. Sebesarnya kita klik. Lalu rekam. Lalu di transaksi kedua ada pembelian aktiva tetap dari PT Electronic Solution. Ke invoice pembelian, lalu kita ke jasanya, kita klik. Nama pemasoknya belum ada, kita bikin baru Electronic Solution, PT Electronic Solution. Kita rekam, kita pilih deskripsi pesanannya, kita isi laptop Toshiba dengan kodenya. Kita cari kode mesin dan peralatan. Diterimanya 1 dengan harga 5 juta, pajaknya VAT. Karena di sini pembelian kredit, tunainya kita unchecklist. Tanggalnya kita ubah menjadi 2 Januari 2021. Tanggal pengirimannya 2 Januari 2021. Untuk termin pembayarannya 10.32. Selesai, lalu kita rekam. Batal. Lalu dari transaksi tadi kita input ke data harta tetap. Kita isi laptop Toshiba dengan kelompok mesin dan peralatan. Tanggal belinya 2 Januari 2021 dengan harga beli 5 juta, nilai residu 0 dan umur ekonomisnya 4 tahun. Rekam. Lalu masuk ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi nomor 3, pembayaran piutang atas Ryan Muslim. Kita cari pembayaran piutang ke penjualan, pembayaran piutang usaha. Kita tambah data dari Ryan Muslim tertanggal 3 Januari 2021. Nomor invoice-nya invoice 01 dan invoice 02. Sebesar 2.940.000 dikarenakan diskon. Kita rekam. Lalu transaksi berikutnya, transaksi pembayaran hutang. Masuk ke pembelian, tambah data, pembayaran hutang dari PT Mutiara Muslim. Oke, dengan tanggal 4 Januari 2021. Nomor invoice 01, saldonya 5 juta. Sebesar 5 juta rupiah. Kita rekam, batal. Transaksi nomor 5, penerimaan pendapatan bunga bank. Kita ke kas dan bank, kas masuk, kita cari ke bank BCA, akun bank BCA. Untuk datanya kita buat baru ke others.
Bank BCA. Iya, kita cari Bank BCA. Tertanggal 4 Januari 2021. Memo penerimaan pendapatan bunga. Kodenya kita cari. Pendapatan lain-lain dengan nilai Rp1.100.000. Lalu 1.110.000 kita rekam. Kita masuk ke transaksi berikutnya, nomor 6, penjualan barang secara kredit. Di sini PT Ryan Muslim mengasih uang muka sebesar 500.000 dengan tanggal 5 Januari 2021 sebesar 500.000. Lalu kita rekam ke invoice penjualan. Cari pelanggan Ryan Muslim tanggal 5 Januari 2021 dengan barang jilbab putih 5 pieces dan dengan harga 50.000 per pieces. Jadi pajaknya VAT dan gamis putih XL 5 piece dan dengan harga 200.000 pajak VAT. Biaya lain-lain, pendapatan lain-lainnya kita isi 100.000 dan uang mukanya kita centang 500.000. Jadi total 975. Untuk kurir kita isi baru dengan nama Ahdan, employee. Kita oke. Tanggal pengiriman 5 Januari 2021. Lalu terminnya kita isi. Terekam. Lalu kita masuk ke kas keluar, kas kecil untuk penerimanya Ahdan dan tertanggal 7 Januari 2021 dengan kode beban bensin, parkir dan tol. Jika akunnya belum ada, kita bisa buat baru. Klasifikasinya beban administrasi dan umum dengan nama beban bensin, parkir, dan tol. Lalu kita rekam. Oke. Sebesar Rp100.000. Lalu kita rekam. Kita masuk ke transaksi berikutnya, transaksi pendapatan jasa servis. Kita ke penjualan, invoice penjualan, cari nama pelanggan dari PT Salsabila Muslim tertanggal 8 Januari 2021 secara cash. Jasa tunainya kita checklist. Deskripsinya jasa konveksi, kode akunnya, penjualan 3 kita edit menjadi pendapatan jasa konveksi. Terekam, oke. Dikirimnya 500 dengan harga 50.000, VAT total 25 juta dan nama karyawannya kita buat baru dengan nama Rahmat. Kita rekam, kita pilih Rahmat, lalu kita rekam. Lalu transaksi berikutnya, transaksi penambahan modal dari pemilik, yaitu Ibu Endah. Masuk ke kas masuk dari Bu Endah, kita buat baru Ibu Endah. Tipenya kita others, kita pilih Ibu Endah. Tertanggal 9 Januari 2021 dengan kode modal disetor sebesar 100 juta rupiah.
Nah, kita rekam. Lalu transaksi berikutnya pembelian inventory dari PT Mutiara Muslim. Kita cari G01 gamis putih XL, diterima 10 piece dengan harga 100.000 VAT, pajak VAT. Lalu G02 gamis putih L 10 piece VAT, dan G03 sebanyak 10 piece dengan harga 100.000 lalu pajak VAT. Biaya lain-lainnya yaitu biaya pengantaran sebesar 50.000, tanggal pengirimannya 10 Januari 2021. 10 Januari 2021 dengan termin 10.30 dan 2. Lalu kita rekam. Transaksi selanjutnya pembayaran hutang menggunakan giro mundur dari PT Salma Muslim sebesar 5 juta rupiah dengan nomor giro BG 123456. Giro keluar Salma Muslim, tertanggal gironya kita checklist tanggal 16 Januari 2021 dengan nomor invoice-nya invoice 02 sebesar 5 juta. Selanjutnya kita rekam, nomor giro kita masukkan BG 123456, jatuh temponya tanggal 23 Januari 2021. Kita pilih iya. Ya, kita pilih iya. Oke. Batal. Lanjut ke transaksi selanjutnya yaitu pendapatan jasa servis dan barang oleh PT Ryan Muslim. Pembayaran tunai. Nama pelanggan Ryan Muslim, tertanggal 17 Januari 2021. Deskripsi pesanannya jasa konveksi dengan kode pendapatan jasa konveksi dikirim 10 dengan harga 50.000 pajak VAT. Lalu yang kedua kita pilih stock list ke gamis putih XL dengan harga 200.000. Oke. Lalu tanggal pengirimannya pajaknya VAT. Tanggal pengiriman 17 Januari 2021, lalu kita rekam. Transaksi berikutnya merupakan transaksi pinjaman advance karyawan dengan Bapak Ahdan sebesar 900.000 untuk keperluan perjalanan dinas. Kita masuk ke kas keluar, kas kecil, dan penerima Ahdan. Tertanggal 18 Januari 2021 dengan daftar akun. Uang muka pembelian harta tetap kita edit menjadi uang muka karyawan. Kita rekam. Uang muka karyawan advance dengan nilai 1 juta, sebesar 1 juta rupiah. Lalu pada transaksi selanjutnya pencairan giro keluar yang terjadi pada tanggal 16 Januari 2021 pada PT Salma Muslim. Kita cairkan gironya tanggal 23 Januari 2021. Ya, sudah benar invoice 002. Selanjutnya kita rekam. Batal. Ya, gironya sudah hilang. Kita masuk ke transaksi selanjutnya. Transaksi selanjutnya yaitu pertanggungjawaban advance karyawan. Kita masuk ke buku besar, jurnal umum, keterangannya jurnal umum LPJ Advance Pak Ahdan, tertanggal
25 Januari 2021 dan daftar akunnya kita cari. Beban staf ahli dan perizinan. Lalu kita masukkan di debitnya sebesar, kita masukkan di bagian debit sebesar 700.000. Lalu akun kedua itu kas kecil dengan harga 200.000 di debit. Dan selanjutnya uang muka karyawan advance sebesar 900.000. Kita rekam. Lalu pada tanggal 25 Januari 2021 melakukan penghapusan piutang atas nama PT Ryan Muslim senilai Rp975.000. Kita masuk ke perincian. Kita write off. Tertanggal 25 Januari 2021 nilai Rp975.000. Daftar akunnya, cadangan kerugian piutang. Lalu selanjutnya kita rekam, tutup. Untuk transaksi selanjutnya kita masuk ke penyesuaian barang rusak atau reject, ke persediaan, pemakaian barang, penyesuaian persediaan tertanggal 29 Januari 2021, penyesuaian persediaan kerusakan barang dagang. Kodenya kita masukkan jilbab putih dengan jumlah 2 piece. Akunnya kita pilih akun penyesuaian persediaan, lalu kita rekam. Sepertinya ada kesalahan karena barang reject, berarti kita edit dulu, kita ganti ke -2. Kita rekam kesalahan, kita posting, jadi nilainya 0. Transaksi selanjutnya yaitu alokasi sewa per bulan. Kita masuk ke jurnal umum tertanggal 31 Januari 2021 dengan keterangan jurnal umum penyesuaian sewa kantor. Kodenya beban sewa kantor di debit 2 juta. Lalu selanjutnya sewa dibayar di muka sebesar 2 juta di kredit. Lalu kita rekam. Transaksi selanjutnya penyesuaian jurnal PPN. Melakukan jurnal penyesuaian antara akun pajak dibayar di muka lebih kecil nilainya dibandingkan dengan akun hutang pajak penjualan lebih besar nilainya, sehingga akan terjadi pembayaran selisih hutang pajak. Kita masuk ke buku besar, transaksi jurnal umum, tambah data 31 Januari 2021 dengan keterangan jurnal umum penyesuaian PPN kurang bayar. Dengan kode kita cari PPN masukan, akun PPN masukan, oke, ada di kredit sebesar Rp800.000. Lalu di bawahnya kita cari PPN keluaran. Kita masukin ke debit 2715000. Lalu di bawahnya lagi kita cari akun PPN, utang PPN kurang bayar. Kita masukkan ke kredit dengan nominal selisihnya dan balance, kita rekam. Lalu transaksi terakhir kita masuk ke tutup buku per bulan Januari 2021. Kita ke tutup buku akhir bulan, oke, iya. Lalu kita proses, pilih iya.
kita lanjutkan saja. Lanjutkan. Akun laba selisih kursnya kita masukkan. Kita cari akun laba rugi selisih kurs, bawahnya juga sama akun laba rugi selisih kurs. Oke, kita lanjutkan, kita proses, kita oke. Tinggal tunggu, kita pilih oke. Oh iya, dan selesai. Ya, baik, video tutorial sudah selesai. Untuk kekurangannya mohon maaf karena kita di sini sama-sama belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.